Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Berjumpa kembali bersama saya Setiawati SPDMH. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi pertemuan keempat pada mata kuliah Hukum Adat. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu adalah subjek hukum dalam hukum adat. Berbicara tentang subjek dalam hukum adat berarti kita akan membicarakan siapa saja orang yang menerapkan hukum adat di dalam masyarakatnya. Subjek hukum adat merupakan badan hukum yaitu sebagai subjek dibagi menjadi dua. Yang pertama, badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik menjadi subjek hukum adat harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama dalam setiap kegiatan-kegiatan bersama. Adanya tujuan-tujuan ideal yang ingin dicapai secara bersama. Contoh, badan hukum publik adalah masyarakat hukum adat seperti dusun, marga, desa, dan sebagainya. Masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan penguasa yang mempunyai kekayaan tersendiri berupa benda-benda material maupun benda-benda imaterial yang diurus oleh pemimpin atau penguasa atau lebih kita kenal dengan kepala adat. Dengan demikian, badan hukum publik mempunyai susunan yang pertama, pemimpin atau pengurus. Yang kedua, harta kekayaan sendiri. Yang ketiga, wilayah tertentu. Yang selanjutnya yaitu badan hukum privat. Terdiri dari yang pertama, wakaf, yaitu suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus harta kekayaan yang dimiliki oleh pemiliknya. Diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan oleh masyarakat banyak atau oleh masyarakat umum yang biasanya digunakan untuk keperluan bersama atau kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan keagamaan. Yang kedua, yayasan yaitu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial. Yayasan yang demikian dapat dibentuk dengan akta pembentukan. Contohnya, sekarang banyak yayasan yang bergerak di bidang kematian, di bidang pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya. Yang ketiga, koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan atau berbadan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut hukum adat, subjek itu meliputi pribadi kodrati dan pribadi hukum. Pertama, pribadi kodrati. Pada hakikatnya, pribadi kodrati itu telah memiliki hak dan kewajiban sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Nah, kewajiban sejak dilahirkan sampai meninggal dunia ini pengecualiannya ada pada Pasal 2 KUH Perdata, yakni bahwa seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya karena kepentingan-kepentingan tertentu dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban. Yang kedua, pribadi hukum. Pribadi hukum merupakan pribadi ciptaan hukum. Adanya pribadi hukum tersebut setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada sebab-sebab sebagai berikut. 1. Adanya suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu atas dasar kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama.
Yang kedua, adanya tujuan-tujuan ideal yang perlu dicapai tanpa senantiasa tergantung pada pribadi-pribadi kodrati secara perorangan. Yang selanjutnya, kecakapan bertindak dalam hukum adat. Kecakapan bertindak dalam hukum adat ialah sebagai berikut. Sudah mencar atau mentas, artinya sudah kawin atau sudah menikah atau sudah lepas dari tanggung jawab orang tua dan mampu mengurus keluarganya. Di dalam kenyataannya atau secara real kita melihat, artinya dalam keadaan tertentu ia dianggap cakap. Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 tahun 1975 nomor 67 tahun 1957. Baik teman-teman semua, terima kasih. Itu merupakan materi untuk pertemuan yang keempat. Untuk selanjutnya silakan teman-teman bisa menyelesaikan tugas terstruktur yang ada pada LMS. Terima kasih. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.